Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 11. Ya, di pembahasan ini saya juga masih mau bahas tentang si program linear ya. Nah, kalau minggu lalu dan minggu sebelumnya kita udah bahas program linear itu mengenai sistem pertidaksamaan, mengenai daerah penyelesaian, dan mengenai si nilai optimum ya. Nilai optimum itu bisa maksimum dan bisa minimum. Nah, sekarang saya mau bahas tentang sama masih program linear, hanya bentuk soalnya aja yang beda ya. Ini adalah namanya pemodelan matematika. Pemodelan matematika itu sederhananya pertidaksamaan kayak yang materi sebelumnya gitu. Nah, kalian bisa buka modul kalian halaman 23. Ada nanti seperti ini. Nah, di sini kita akan belajar. Kalian bisa lihat, kita akan belajar tentang memodelkan sebuah permasalahan menjadi model matematika agar lebih mudah. Nah, di sini dibilang model matematika terdiri atas dua bagian. Ya, ini bisa berupa pertidaksamaan. Ya, kalian udah tahu pertidaksamaan itu apa? Yang kayak contoh-contoh sebelumnya. Atau bisa juga berupa fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu nanti akan menemukan nilai optimum, yaitu bisa maksimum atau bisa minimum. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung terigu. Ya, 5 kg daging dan 3 kg tepung terigu. Makanan jenis 1. Kemudian ada makanan jenis 2 atau jenis lainnya membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, sedangkan bahan lainnya cukup tersedia, berarti nggak diketahui ya berapa, yang penting cukup. Maka tentukan model matematikanya. Nah, tentukan model matematikanya artinya kita harus cari bentuk pertidaksamaannya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kita lihat. Berarti untuk menentukan model matematika, kayak contoh pertidaksamaan sebelumnya, ada variabel X dan ada variabel Y. Oke, kita tentukan dulu yang mana variabel X, yang mana variabel Y. Nah, caranya simpelnya gini. Nah, di sini kan dia bilang kita punya suatu jenis makanan ternak, artinya ada yang makanan jenis 1, terus makanan ternak jenis lain, berarti makanan ternak jenis 2. Artinya makanan ternaknya ada dua jenis 1 dan jenis 2. Nah, kalau udah, di sini juga ada dua jenis juga penyusunnya. Ada daging dan ada tepung. Ya kan, daging dan tepung, dua jenis juga. Nah, kita bingung dong menentuin X dan Y-nya yang mana. Kita lihat yang tersedia apa. Kalau yang tersedianya itu makanan ternak jenis 1, artinya makanan ternaknya itu nggak bisa masuk X dan Y. Gini-gini. Ini kan tersedianya daging. Artinya si daging nggak bisa jadi X dan Y. X atau Y nggak bisa, karena si daging itu kita udah tahu tersedianya jumlahnya berapa. Nah, kemudian tepung juga kita udah tahu tersedianya 48 kilo. Artinya si daging dan si tepung nggak bisa dijadiin X atau Y. Gitu ya. Nah, kalau si daging dan si tepungnya nggak bisa, otomatis kesempatan kita cuma ada jenis makanan 1 ya, sama jenis makanan 2 yang bisa jadi X atau Y. Jadi kalian bisa pilih yang X itu mau yang makanan ternak jenis 1 atau makanan ternak jenis 2. Nah, sama kayak gini. Ini ada misalkan X-nya banyaknya makanan ternak jenis pertama, Y-nya banyaknya makanan ternak jenis kedua. Ya. Jadi X dan Y-nya, X-nya itu bisa kita X-nya itu bisa kita misalkan jenis pertama, Y-nya jenis kedua. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu nih si X itu apa dan si Y itu apa, nah, kita bisa langsung buat ke tabelnya. Nih, tabelnya kayak gini. Nah, kok bisa gitu, Bu? Oke, kita bahas sama-sama. Nah, di sini kan tadi kita misalkan X-nya adalah banyaknya jenis pertama. Kita tulis aja. Yang ini banyaknya jenis kedua kan. Yang ini ketersediaannya udah ada tuh. Nah, artinya gini, ini kan jenis 1. Berarti daging untuk jenis 1 berapa kilo? Nah, di sini kan ada kan
daging untuk jenis 1 itu 5 kilo, artinya daging untuk jenis 1 itu 5 kilo. Daging untuk jenis 2 itu 6 kilo. Di sini kan ada 5 kilo daging daging untuk makanan jenis pertama, terus 6 kilo daging untuk makanan jenis kedua. Kemudian tepung untuk jenis pertama 3 kilo, tepung untuk jenis kedua 8 kilo. Nah, ketersediaannya daging ketersediaannya 60, tepung ketersediaannya 48. Jangan ketukar ya nulisnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal buat tabelnya aja. 5x tambah 6y untuk daging. 5x tambah 6y. Kenapa tambah? Karena di sini kan 6-nya bernilai positif kan, nggak ada tanda negatif. Jadi 5x tambah 6y kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena kan kita punya dagingnya 60, artinya sediaan daging 60 kilo. Artinya daging yang kita gunakan kan nggak boleh dari 60 kilo, karena kita punya cuma 60, berarti kita nggak bisa pakai 70 kilo. Makanya di sini kurang dari boleh, tapi lebih jangan, gitu ya. Yang ini juga sama, 3x tambah 8y kurang dari sama dengan 48 ya. Terus di sini ada x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi kan y-nya kita misalkan banyak jenis pertama. Kan nggak mungkin banyaknya berapa? Negatif 1. Nggak mungkin kan makanan ternak negatif 1, minimal 0 kan. Nah, makanya di sini pakai syarat x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu untuk jika yang ditanyakan model matematika. Kalau yang ditanya model matematika, jawabannya cukup sampai sini ya. Ini namanya sistem pertidaksamaan. Udah diajarin kan sebelumnya sistem ya, berarti pertidaksamaannya lebih dari 1. Ini namanya model matematika. Nah, kemudian contoh jenis 2. Di sini ada seorang pedagang ikan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling menjual ikan mas dan ikan mujair. Ingat, ada ikan mas dan ada ikan mujair. Harga beli ikan mas 15.000 per kilo dan dijual dengan harga 18.000. Dia beli ikan mas harganya 15.000, terus dijual lagi sama dia harganya 18.000. Sedangkan ikan mujair dibeli dengan harga 12.000 per kilo dan dijual harganya 15.000. Untuk ikan mujair dia beli 12.000, dijual 15.000. Modal yang tersedia hanya 300.000, jadi dia cuma punya duit 300.000 tuh untuk belanja ikan-ikan itu. Nah, adapun sepeda motor yang hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 40 kilo. Nah, tadi kan dia bilang dia jualannya pakai sepeda motor kan. Nah, sepeda motornya itu cuma bisa mengangkut tuh nggak lebih dari 40, nggak lebih ya, berarti kurang boleh dong. Nah, kemudian yang ditanyain adalah tentukan model matematika untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya gitu. Berarti kalau yang tanya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, nah berarti kan laba itu kan keuntungan ya. Nah, keuntungan itu kan bisa keuntungannya kecil atau bisa keuntungannya besar. Nah, kalau di sini bilang keuntungannya laba sebesar-besarnya berarti maksimum kan. Nah, maksimum artinya kita di sini suruh nyari dua guys. Yang pertama model matematika ya, yang kedua adalah laba sebesar-besarnya atau maksimum. Nah, maksimum berarti udah masuk ke fungsi objektif, yaitu nilai optimum yang dicari maksimumnya gitu ya. Jadi harus jeli bacanya. Oke, nah di sini kalau ini kan dia nggak buat tabel ya. Kita coba, ada nggak sih tabelnya? Oh, nggak ada. Oke, kita coba buat tabel aja kalau kayak gitu. Ini ikan mas. Oke, ikan mas dia beli. Oh, sorry. Nah, dia beli harganya berapa? 15.000 kan. Nah, terus dijual harganya 18.000. Gitu kan. Nah, yang kedua ikan mujair dia beli 12.000.
dia beli 12.000, dijualnya 15.000 gitu kan. Nah, terus di sini dia bilang dia punya modal. Nah, modal itu naruhnya di mana? Di sini atau di bawah sini? Gitu kan. Nah, gini. Oke, lihat dulu. Modal. Modal itu digunain untuk apa sih? Modal itu kan berarti duit yang tersedia, ya kan? Uang yang tersedia untuk apa? Ya untuk beli ikan. Gitu kan. Artinya untuk beli ikan mas dan ikan mujair, berarti dia punya modal 300.000. Artinya untuk beli ikan mas dan beli ikan mujair, modalnya berarti di sini, karena kan beli ikan mas, beli ikan mujair, berarti modal beli. Modal belinya berapa? 300.000 gitu kan. Nah, dia jualnya segini, berarti ini kita semua udah ya. Nah sekarang saya tanya, yang X dan yang Y nya yang mana? Gini deh, ini modal 300.000 itu untuk beli apa sih? Untuk beli ikan mas dan ikan mujair kan. Nah, ini bisa juga nih, ikan mas, ikan mujair. Nah, artinya kita nggak tahu kita mau beli ikan mas berapa banyak, mau beli ikan mujair berapa banyak dengan modal segini. Nah, itu aja udah ketahuan, berarti ikan masnya bisa kita misalkan dengan X, ikan mujairnya bisa kita misalkan dengan Y. Sama ya, atau bisa kebalik, ini X, ini Y, bisa, boleh yang mana aja. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita bikin model matematikanya nih. Ya udah, 15.000 X ditambah 12.000 Y. 15.000 X ditambah 12.000 Y. Kurang dari sama dengan 300.000. Ya. Nah, kalau udah bisa kita coret, ini 3, ini 3, ini 3. Ini juga bisa kita bagi 3 kan. Pokoknya ini tuh bentuknya harus sederhana banget. 15 dibagi 3, 5. 12 dibagi 3, 4. 300 dibagi 3, 100. Udah sederhana banget, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, apalagi di sini dibilang, adapun sepeda motor hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 40 kilo. Ya kan? Dia ngangkut apa? Pertanyaannya gitu. Dia ngangkut apa 40 kilo ini? Ngangkut barang dagangannya kan? Berarti barang dagangannya apa? Ikan mas sama ikan mujair. Artinya di motor itu dia bisa ngangkut 40 kg ikan mas dan ikan mujair. Karena kita belum tahu ikan masnya berapa, ikan mujairnya berapa, berarti kita tulis X tambah Y. Kurang dari sama dengan 40. Karena nanti saat kita jumlah ikan mas ditambah ikan mujair, yang muat cuma 40 kilo gitu loh. Nah, kalau udah ada kan modalnya, modelnya ini kurang. Selalu pakai kayak gini ya. Nah, modelnya udah jadi nih, ini modelnya. Nah, sekarang kita cari laba. Laba itu kan keuntungan. Nah, kalau keuntungan itu gimana sih caranya? Cara nentuin kita untung apa rugi? Iya, pinter. Harga beli dikurang harga jual. Ini kan, ikan mas ya, berarti di sini bisa ada untung. Kalau dia jualnya 15.000, dia belinya 15.000, dia jualnya 18.000, berarti untungnya berapa? Pintar, 3.000 kan? Yang ini dia belinya 12.000, jualnya 15.000, berarti untungnya iya 3.000 juga. Gitu kan? Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah nih, ini sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Gitu kan? Nah, sekarang laba sebesar-besarnya berarti dia fungsi objektif. Nah, ya udah, kan simbolnya ada 2 ya, bisa fx, y atau bisa z. Untungnya 3.000 yang ini. 3.000 untuk siapa? Untuk si ikan mas. 3.000 untuk ikan mas.
Berarti 3000X ditambah 3000 untuk Y. Gak ada sama dengannya, karena kan kita belum tahu untungnya berapa, orang X-nya belum ada, Y-nya belum ada. Ya udah kan, yang ditanya cuma model sama laba, udah gitu doang. Berarti ini jawabannya ada 2. Sama kan kayak gini. Kalau kalian gak mau dibuat tabel ya gak apa-apa, asal bener ininya. Gak masalah kok buat saya, yang penting modelnya bener, fungsi objektifnya juga bener. Gitu ya, untuk contoh yang di sini. Nah, sekarang kita coba bahas satu soal lagi. Di sebelahnya aja kali ya. Kayak mana nih? Nah, yang ini sama, suatu gerbong kereta api mempunyai tempat duduk tidak lebih. Tulis aja kalau gini deh, kalian tulis aja kalau nggak mau buat tabel. Yang diketahui dari soal, misalnya kayak tempat duduk. Dia bilang tidak lebih. Ya, berarti tandanya apa? Kalau kamu jajan nggak pernah lebih dari 5.000. Artinya kamu jajan pas 5.000 atau bisa kurang, kan nggak pernah lebih. Jadi nggak pernah 6.000, nggak pernah 5.100 gitu ya. Kalau di sini bilang tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 50 penumpang. Ditulis kayak gini aja juga nggak apa-apa. Nah, terus yang terdiri atas 2 kelas. Nah, berarti 50 penumpang ini terdiri atas 2 kelas. Ya, dibilang ada setiap penumpang kelas eksekutif. Oh, berarti kelas pertamanya itu kelas eksekutif. Ya, ini tulis 50 penumpang dari 2 kelas. Nah, di sini kelas eksekutif. Dia bilang kelas eksekutif boleh membawa bagasi maksimum 60 kilo. Berarti bagasi 60. Kemudian kelas ekonomi. Oh, berarti 2 kelas tadi terdiri atas ekonomi dan eksekutif. Berarti kelas yang kedua itu ada kelas ekonomi. Dia boleh membawa bagasi 30 kilo. Tulis bagasi 30 kilo. Kereta itu hanya dapat membawa bagasi maksimum. Nah, kereta hanya dapat membawa bagasi maksimum. Kalau di keretanya ada 2 kelas, ya, ekonomi dan eksekutif. Nah, dia bilang hanya bisa membawa 1.800. Artinya dari kelas eksekutif dan ekonomi dia cuma bisa bawa maksimum ya. Maksimum berarti lebih besar, sama dengan 1.800. Maksimum itu kan paling tinggi banget 1.800. Dia nggak boleh lebih dari 1.800. Gitu, ya kan? Bagasi, ini bagasi juga. Nah, terus dibilang lagi di sini, jika harga tiket kereta untuk kelas eksekutif, nah harga eksekutifnya 30.000. Nah, harga ekonominya 15.000. Yang ditanyakan adalah model matematika agar pendapatan maksimum. Model agar pendapatan. Berarti kita buat 2, modelnya sama fungsi objektifnya. Gitu ya. Nah, udah langsung aja dari sini nih. Nah, dia bilang kan di sini kayak tempat duduknya kurang dari sama dengan 50 penumpang dari 2 kelas. Nah, artinya ini di sini kurang dari sama dengan 50 kan. 2 kelas, artinya kelas 1 sama kelas 2 itu kursinya tuh kurang dari 50 kalau dijumlah gitu kan. Nah, kita udah tahu kelasnya itu ada 2, eksekutif sama ekonomi. Ya udah, kita misalkan aja langsung eksekutif X, ekonomi Y. Terus di sini nih banyak kelas eksekutif itu X misalnya. Terus banyak kelas ekonomi itu Y gitu. Ya udah, berarti eksekutif ditambah ekonomi
kursinya cuma ada 50 gitu. Nah, di sini juga dibilang kelas eksekutif bagasinya 60, ekonomi bagasinya 30. Total bagasinya si kereta 1.800 kan? Ya udah tinggal kamu tulis 60 untuk si eksekutif ditambah 30 untuk si ekonomi, totalnya 1.800. Gitu kan? Nah, kemudian di sini udah selesai kan? Ini udah selesai. Harga itu berarti udah masuknya ke pendapatan maksimum. Berarti ini ada yang kurang, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ada nggak? Oh, banyak ke kelas negatif 1. Opsoyo. Nah, terus udah kayak gini, ini adalah modelnya kan. Nah, sekarang kita buat fungsi objektif, berarti f x, y. 30.000 untuk eksekutif, 30.000 eksekutif X ditambah 15.000 untuk ekonomi Y. Udah selesai. Gitu doang. Maaf gak kelihatan. 30.000 X eksekutif, 15.000 Y ekonomi. Udah gini doang. Gampang kan? Berarti ini jawabannya. Kamu tinggal tulis di sini X ditambah Y kurang dari sama dengan 50 titik koma. Oh maaf, sorry. Ini bisa, ini bukan 60 ya, maaf. Ini 30. Nah, maaf juga ini bisa dikecilin. Kita bagi 30 aja. Maaf ya, maaf. Nah, berarti yang ini jadinya 60 dibagi 30 2x ditambah 30 bagi 30 1y, iya aja. 100.800 dibagi 30 berapa tuh? 60. Nah, berarti di sini tulisnya ini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 60. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, Fx, Y 30.000 X ditambah 15.000 Y. Itu jawabannya. Ini kayak gitu dong caranya. Ya, nggak perlu tabel nggak apa-apa, tapi kalau bisa buat tabel it's okay. Oke, gimana, ada pertanyaan? Kayaknya sih enggak deh, kalian udah pada jago-jago gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang selama-lamanya tanpa di skip. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat belajar. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.